Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ergi Satria. Pembahasan kita kali ini adalah tentang santet, tahu, teluh, tentang bagaimana santet itu bekerja, peran jin dalam santet, lalu cara menanggulanginya atau menangkalnya. Saya akan menjelaskan hanya dalam sebatas pengetahuan saya dan tidak saya lebih-lebihkan. Jika teman-teman dapat menambahkan informasi mengenai perihal ini, teman-teman bisa berbagi di kolom komentar agar dapat menjadi referensi positif bagi yang membacanya dan berguna serta menambah pengetahuan tentang hal tersebut. Oke, lanjut saja. Istilah santet atau teluh tentu saja sudah sangat familiar kita mendengarnya. Ada sebagian masyarakat mempercayai hal itu benar-benar ada atau mungkin saja bisa terjadi. Ada juga yang tak percaya dan menganggapnya sebuah tahayul, dan tak sedikit pula yang menganggapnya sebuah balasan atau karma. Mungkin semuanya benar, atau mungkin semuanya bisa saja satu kesatuan dalam frase yang dikemas menjadi satu dalam sebuah frame dan menjadi sebuah arti yang tampak terdengar berbeda padahal hampir sama. Santet atau teluh kita mengenalnya sebagai sebuah kejadian atau proses di mana seseorang mengalami gangguan di luar nalar dan akal manusia. Entah itu gangguan mental, pikiran, penyakit, kesialan, dan lain sebagainya yang sangat sulit dijelaskan dengan logika. Secara pribadi dalam pemahaman saya sendiri, santet itu dapat diistilahkan dengan sebutan terpengaruh. Makanya banyak orang yang mengatakan jika seseorang yang kena teluh sering disebut terpengaruh gangguan jin. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, bagaimana orang bisa terkena santet atau teluh? Jawabannya hanya satu, yaitu pikiran. Ini kita bahas tentang yang terkena santet dulu ya. Ya, memang santet itu mengenai pikiran manusia, seperti imaji sugesti negatif yang masuk ke dalam pikiran kita, semacam istilahnya sugesti. Lalu kemudian membuat kita merasa khawatir, gelisah, cemas, was-was, negatif thinking, berburuk sangka, dan lain sebagainya. Hingga yang terkena hal tersebut, bila mana mentalnya rendah, maksudnya dia orangnya peka, introvert, perasaannya mudah tersinggung, jarang bersosialisasi, penyendiri, atau semacamnya. Biasanya dia bisa gila atau minimal depresi, sering marah-marah, hal sepele bisa bikin dia marah, dan yang tak kuat bisa benar-benar gila dan mengalami gangguan jiwa. Dia akan berperang dengan pikiran negatifnya sendiri. Dia akan merasa bahwa tak ada satupun manusia yang mengerti tentang apa yang ada di dalam pikirannya dan apa perasaan yang sedang dirasakannya. Dan orang yang mengalami gangguan jiwa seperti itu, tidak sedikit orang yang mengaitkannya dengan menyebutnya jika orang itu terkena teluh dan ia jadi gila. Memang benar itu bentuk teluh. Itu baru contoh pertama. Lalu bagaimana dengan teluh yang bisa buat orang jadi sakit? Dan hasil diagnosa dokter mengatakan jika ia tidak mengalami penyakit apapun. Atau dokter mengatakan tentang penyakit yang ia derita berbeda-beda di setiap rumah sakit. Jadi hal itu sama saja. Pikiran dan rasa cemas, was-was yang saya sebutkan di awal itu mempengaruhi mentalnya. Ia sulit tidur, sering begadang, sering melamun, mikirin sesuatu menjadi sangat jauh dan rumit, mimpi buruk, hingga kondisi kesehatannya terpuruk dan jadi sakit. Tentu saja diagnosa dokter akan berbeda, mengatakan dia bisa saja kurang istirahat, kurang darah, atau darah rendah. Banyak hal yang kita tidak tahu, atau dapat pula merembet ke usaha atau ekonomi seseorang. Fokusnya dalam mencari uang atau berdagang misalnya akan hilang. Ia akan terbebani pikiran negatifnya. Istri salah nota dia uring-uringan. Niat serta semangat usaha mulai pudar. Malas berangkat bekerja. Intinya rasa malas kian besar hingga usahanya bangkrut. Dan itu santet yang mempengaruhi ekonomi. Dan begitu seterusnya hingga merembet kemana-mana. Bisa ke keluarga jika orangnya cemburuan, posesif, mengakibatkan perceraian. Jadi kesimpulannya orang yang terkena santet atau teluh, yang penyantet atau yang mengirim santet itu tidak bisa memilih korbannya harus
sakit, bangkrut, cerai, atau gila. Itu tergantung pikiran sang korban. Maksudnya korban itu lemah di bagian apa, sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Saya rasa kalian sedikit mengerti dan bisa menebak itu. Oke, lanjut. Misal ada pertanyaan tentang orang yang benar-benar tewas terkena santet, atau ada juga yang kehilangan bayi dalam kandungan. Masalah bayi yang tiba-tiba hilang dalam kandungan itu ada dua sebab, dan itu bukan santet. Yang pertama, secara medis itu disebut bayi anggur atau gumpalan-gumpalan yang seharusnya jadi janin, tapi nggak jadi, dan hilang sekejap menjadi gumpalan darah, seperti nifas atau menstruasi. Kemudian perutnya kempes. Biasanya itu di umur kehamilan 1-3 bulan. Terus gimana tentang yang udah hampir lahiran, usia kandungan sudah 8 atau 9 bulan? Itu juga bukan santet. Itu lebih di keluarganya atau tempatnya bekerja, entah mertua, entah bos, siapapun, yang jelas orang terdekat, masih ya kenal. Biasanya ada yang pesugihan, dan bayi itu diambil sebagai tumbal. Saya tidak mau menjelaskan detail masalah itu. Untuk berjaga-jaga hindari memakan makanan atau minuman dari pemberian orang lain saat sedang hamil. Saya mengatakan hindari makan, bukan menghindari pemberiannya. Diterima nggak apa-apa, suruh suami yang makan. Soalnya nggak ngaruh kalau suami yang makan. Tapi ya nggak semua pemberian orang itu menjadi sebuah hal seperti itu. Ya intinya kalau curiga boleh, buat jaga-jaga, yang penting jangan nuduh. Karena nuduh itu bisa jadi fitnah. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang bagaimana cara kerja santet itu sendiri dan apa peran jin dalam hal ini. Jadi santet itu seperti manipulasi energi negatif yang dimanfaatkan oleh jin. Mungkin kalian sedikit bingung. Saya akan berusaha menjelaskannya semudah mungkin. Jadi logikanya seperti ini. Pikiran negatif kita itu bisa mempengaruhi energi negatif seseorang. Contoh, misal Anda dihina orang lain, dihina teman kerja atau tetangga, Anda pasti akan merasa jengkel, seperti mengumpat dalam hati, nyumpahin, dan lain-lain. Itu adalah bentuk energi negatif yang Anda keluarkan. Di saat Anda seperti itu, secara otomatis orang yang Anda sumpahin tadi menerima energi negatif dari Anda, dan itu berpengaruh di kehidupannya. Ia akan merasa khawatir, merasa bersalah, dan lain-lain. Apalagi jika Anda pergi ke dukun, jin akan lebih mudah mengenainya. Karena energi negatif Anda sudah ada, jin cukup menambahkan dengan memperkuat rasa kecemasan di dalam jiwa orang itu, di dalam pikirannya. Tak ubahnya jin itu seperti mengipasi bara api kecil yang sudah terlanjur Anda buat sebelumnya, hingga itu membesar dan berakibat fatal. Oleh sebab itu dalam agama kita selalu diajarkan istighfar dan bersabar dan selalu berprasangka baik walaupun saat kita dalam keadaan sedang dizolimi seseorang. Karena jika kita mengumpat atau tidak terima, marah, itu sama dengan kita sudah mengirimkan energi negatif ke orang yang telah menyakiti hati kita. Di saat itu terjadi, maka timbullah hal-hal seperti karma, kesialan, dan lain-lain. Anda mungkin sudah sering melihat orang yang dihina, kemudian yang menghina itu mengalami keadaan di mana dulu dia pernah menghinakan seseorang itu. Misal dia menghina seorang janda, 1 tahun 2 tahun kemudian sang penghina jadi janda. Percayalah, janda itu yang dihina di awal itu tuh sebenarnya tahu kalau jika dia itu dihina, digibahin, diomongin, dia tuh sadar. Mungkin dia bersumpah serapah dalam hati. Semoga ibu yang ngatain dia merasakan posisinya di saat dia digibahin dulu. Seperti itulah gambarannya. Santet atau teluh bisa terlaksana bila mana orang tersebut tak merasa sakit hati, dendam, jengkel kepada korban. Itu nggak akan bisa terjadi atau sulit. Jadi selama Anda tidak bermasalah atau tidak membuat hidup orang lain dalam masalah, saya rasa santet sulit dilakukan. Jika Anda terkena teluh tetapi merasa tak pernah melakukan kesalahan
pada orang lain, tak pernah mencaci, tak pernah menghina orang lain. Coba dikoreksi tentang apakah ucapan kita ini menyinggung orang lain atau perbuatan kita ini merugikan hidup orang lain. Banyak hal yang membuat orang bisa kecewa dan marah kepada kita, tidak hanya ucapan saja. Oke, lanjut, bagaimana cara menanggulanginya atau menangkal santet itu sendiri. Mungkin dari penjabaran saya sebelumnya kalian sudah bisa menebak apa yang harus dilakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita sendiri dari hal semacam itu. Hanya saja di bagian personality itu yang paling sulit. Yang pertama, buat pikiran kalian tenang, waras, dan sabar. Bisa dengan cara sholat, berpuasa, dan berzikir. Karena itu sebuah metode menenangkan perasaan. Kalian akan merasa lebih ikhlas dan legowo, menerima cobaan hidup, dan memilih untuk tidak memperkeruh keadaan. Itu semacam benteng alami, yang jin itu sendiri pun sulit mengatasi hal itu. Atau belajar untuk tidak negative thinking, belajar sabar, dan belajar menahan emosi. Hanya itu yang bisa dilakukan. Intinya mengembalikan kewarasan pikiran. Untuk yang mengalami santet yang berpengaruh ke rezeki, bisa ditambahkan dengan sedekah atau hal-hal pembuka pintu rezeki lainnya. Personality justru yang paling sulit. Individual seseorang yang mengacu kepada sifat dan sikap itu lebih sulit sembuh atau lebih sulit terhindar dari santet. Kalian pasti pernah bertemu dengan orang yang jika berbicara terlalu sombong, tidak menghargai orang lain, tidak menjaga perasaan orang yang mendengar ucapannya, tidak peduli orang lain mau tersinggung, sakit hati atau semacamnya. Orang dengan tipe egois yang jika disalahkan selalu menjawab dengan jawaban jika ia memang seperti itu adanya. Nah, orang seperti itulah yang jika terkena santet atau teluh sulit lepas dan keluar dari pikiran negatif. Karena orang seperti itu biasanya tak akan pernah merasa salah. Ia selalu memposisikan dirinya jika ia itu yang benar. Untuk itulah berhati-hatilah saat kita berbicara. Bisa jadi ucapan kita menyinggung perasaan orang lain. Kritislah dalam bersifat, bersikap. Jadilah semaksimal mungkin pribadi yang tak merugikan orang lain, tak merugikan hati orang lain, perasaan, penghasilan, waktu, atau merugikan pikiran orang lain. Jika memang kita salah, belajarlah untuk berani meminta maaf, sekalipun kita lebih tua dari yang bermasalah dengan kita. Kekuatan pikiran atau biasa kita kenal dengan sebutan sugesti itu sangat kuat. Bahkan boleh dibilang itu senjata utama setan. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga membantu. Untuk part berikutnya mungkin saya akan mengupas tentang kerasukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.